dirinya sebagai seorang konsultan TR90. Makanya waktu temannya punya masalah, temannya datang kepada Loli. Nah, pagi hari ini juga seperti kata Loli ya, saya juga adalah seorang mantan karyawati swasta di salah satu perusahaan ventilasi terbesar di Indonesia. Saya tidak pernah bermimpi, teman-teman, untuk ada di platform network marketing. Karena saya, seperti kata Loli tadi, yang udah menti up saya, yang udah memperkenalkan saya, thank you ya Loli ya. Saya orangnya tidak suka berteman, saya tidak punya banyak teman, saya adalah seorang yang introvert sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu saya datang ke dalam bisnis ini, saya jatuh cinta dengan bisnis ini dan saya berubah. Kalau saya menjalankan bisnis ini, saya harus berubah menjadi seorang yang mau bergaul dengan orang lain. Nah, teman-teman, saya pagi hari ini saya tidak mengajar teman-teman. Pagi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana sih saya ya seorang Felicia itu uh, bisa ada di bisnis ini dan bisa memfollow up customer-customernya ya dan bisa memfollow up dan mempunyai hasil bahkan bisa memfollow up customernya menjadi builder. Nah, pagi hari ini sesi saya harap bisa membantu teman-teman selama 45 menit ke depan. Saya berharap teman-teman bisa dapat apa yang saya sharing. Nah, ini adalah saya ya, tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kalau satu hari teman-teman ketemu dengan saya, teman-teman harus kenal, oh ini Felicia ya. Ini saya adalah seorang mantan karyawati swasta, tapi sekarang saya itu sudah menjadi seorang mompreneur ya. Saya bukan ibu rumah tangga, tapi saya seorang mami dan seorang entrepreneur. Teman-teman semua, saya ingat pertama kali saya datang ke dalam bisnis ini bukan karena saya cinta dengan MLM, bukan saya pengen cari uang, tapi saya cuma satu yang saya pengen banget, yaitu saya ingin punya waktu dengan anak saya. Nah, saya juga nggak tahu why itu apa ya waktu itu kalau saya ditanya sama mentor saya, apa sih why kamu? Ya saya nggak tahu, saya nggak jelas, saya nggak tahu apa di tempat kerjaan saya tidak pernah dikasih tahu bahwa orang itu harus punya why, ya harus punya tujuan. Ya saya nggak ada, goal saya udah di set sama atasan saya tinggal menjalankan hidup saja ya. Saya tinggal menjalankan, tapi satu hari saya ingat bahwa saya ini masih punya mimpi. Saya suka cerita sama orang. Waktu saya masih kecil, sampai saya sekolah, ayah saya selalu mengajarkan saya ya agar saya tuh punya mimpi. Kalau punya mimpi itu namanya juga gratis. Kamu harus mimpinya yang setinggi langit. Jadi kalau punya mimpi itu jangan hanya yang cetek-cetek karena kan ini gratis ya. Kamu harus punya mimpi yang setinggi langit. Nah, di saat itu saya bermimpi bahkan yang berimajinasi, saya bermimpi. Nah, tapi waktu saya ada kemudian saya bekerja, saya menikah, saya melupakan mimpi saya. Waktu saya datang ke dalam bisnis ini, saya ingat bahwa saya ini punya mimpi. Dan mimpi saya itu jangan hanya menjadi satu cerita saja, dan mimpi saya ini harus saya ubah menjadi nyata. Nah, saya pakailah platform ini untuk membuat mimpi saya menjadi nyata. Nah, teman-teman semua ya, teman-teman semua, ini adalah saya ya, dan saya adalah seorang yang biasa-biasa saja, dan saya datang ke platform ini, saya pengen menjadi orang yang luar biasa, pengen menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, sebelum masuk sesi saya punya satu video buat teman-teman tonton. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Chang Yong, konglomerat dari Singapura dan CEO dari restoran Hai Di Lao. Chang bukan berasal dari orang kaya, dia tidak tamat SMA dan bahkan tidak pernah makan di restoran sebelum usianya 19 tahun. Namun 30 tahun kemudian, dia memiliki kekayaan mencapai 3,9 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah. Dia mengaku kalau dirinya tidak punya latar belakang untuk memasak, tapi dia punya mimpi besar untuk memiliki restoran dengan pelayanan terbaik. Bagi dia, sebagian orang yang lahir desa percaya kalau kamu menerima uang dari orang lain, maka kamu harus memberikan manfaat bagi orang tersebut. Apabila tidak, maka kamu akan dianggap berbohong. Nah, teman-teman, kenapa saya angkat cerita Heidi Lau sama teman-teman semua? Teman-teman tahu bahwa Heidi Lau itu, kalau cuma makan hotpot, kenapa teman-teman harus ke Heidi Lau? Ya, kalau cuma makan sabu-sabu, kenapa teman-teman harus di sana? Harganya jauh lebih mahal loh. Nah, tapi sebenarnya Heidi Lau itu tidak
bukan hanya sekedar restoran. Yang dia jual itu adalah service. Sama seperti kita di dalam bisnis ini. Nah, kemarin juga kebetulan saya makan di salah satu restoran Padang Sultan ya. Padang Sultan harganya pasti mahal, tapi apa yang membuat orang itu mau ke sana dan kalau mau datang penasaran datang lagi. Bukan karena makanannya saja, tapi karena servisnya. Saya duduk nggak dalam hitungan 1 menit itu semua sudah tersaji. Kita pokoknya dilayani dengan luar biasa banget ya. Nah, seperti Haidi Lau tadi ya teman-teman. Saya juga suka waktu di Haidi Lau saya bisa kalau saya nunggunya lama saya bisa ngutek kuku. Kalau bahkan di salah satu mall di Jakarta Barat kita bisa foto booth. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sana waktu kita ada kata kuncinya kita bisa dapat hadiah. Pokoknya kita itu diperlakukan benar-benar seperti uh, raja gitu di sana. Nah, makanya orang banyak suka ke restoran itu. Nah, sebenarnya dia bukan menjual makanan karena dia tidak tidak masak makanan itu dan kita yang memasak makanan itu. Dan yang dia jual adalah service. Sama seperti kita di dalam bisnis ini, teman-teman. Saya selalu bilang, saya juga tidak menjual TR90. Maaf, saya bukan salesnya New Skin. Saya tidak jual TR90. Tapi yang saya jual adalah solusi perubahan hidup. Ya, merubah hidup menjadi kesehatan yang jauh lebih membaik. Saya menjadi pribadi yang jauh lebih membaik. Ya, terus kemudian saya juga mempunyai finansial yang jauh lebih membaik dan saya punya waktu yang kualitas waktu yang terbaik buat keluarga saya. Nah, teman-teman semua, saya ini datang ke dalam bisnis ini karena saya tidak punya waktu. Ya, waktu itu saya ingat waktu itu anak saya masih usia balita. Setiap kali anak saya harus kan namanya anak balita itu suka sakit ya. Terus kita selalu minta izin mau bawa anak kita ke dokter. Terus anak kita kalau lagi playgroup di sekolah suka perform harus ada orang tuanya. Kita selalu minta izin. Nah, di sana saya realize hidup ini ada yang harus saya ubah. Saya tidak bisa kayak begini terus karena saya tahu bahwa saya mau menjadi seorang mami, tapi saya nggak mau menjadi hanya ibu rumah tangga saja. Saya mau mempunyai uh, income sendiri, saya mau independen ya, saya mau punya hidup yang seperti yang saya inginkan, tapi saya tidak mau meninggalkan kewajiban saya sebagai orang tua. Nah, teman-teman, akhirnya saya ketemu dengan New Skin ya. Saya ketemu dengan New Skin itu bukan berarti ada orang yang langsung kenalin saya mau, enggak. Saya juga di follow up selama 2 tahun, makanya saya ada di bisnis ini. Nah, teman-teman, sekali lagi teman-teman kita harus clear sebelum kita masuk ke sesi ini bahwa kita tidak menjual TR90. Yang kita jual adalah solusi perubahan hidup. Kalau banyak orang bertanya kepada saya, profesi saya apa sih sebenarnya? Saya selalu bilang sama teman saya, kalau Reoni menjadi wanita yang berbaju merah ini, kamu harus menggunakan jasa saya. Saya kerjanya seperti ini. Saya adalah seorang konsultan anti-aging yang saya akan membuat Reoni kamu seperti wanita yang berbaju merah. Nah, teman saya akhirnya paham. Satu persatu sekian tahun saya ada di bisnis ini, saya nggak takut ditolak sama teman saya. Saya percaya satu persatu teman saya, keluarga saya akan ada di dalam bisnis ini waktu dia melihat saya ya. Jadi jangan pernah give up di dalam bisnis ini. Tetap walaupun mereka nggak mau pakai program TR90, kita harus tetap kurus ya. Kita harus tetap eksis, kita harus tetap kulitnya bagus. Pokoknya kita harus nge-branding diri kita seperti kata Eli kemarin ya. Kita harus nge-branding diri kita walaupun ya, ya satu hari waktu kita ketemu makan siang sama teman kita harus jangan acak-acakan. Kita bukan harus pakai baju mahal, bukan harus pakai tas branded, tapi kita harus kelihatan rapi. Waktu orang melihat kita langsung teman saya nanya, kamu pakai skincare apa sih? Kok kamu nggak bisa gemuk-gemuk ya? Kamu apa sih rahasianya? Kok kamu menuanya kulit kamu kok kerutannya dikit ya dibandingin saya? Apa sih yang kamu pakai? Jadi itu yang membuat kita harus jadi berbeda dengan orang lain. Nah, karena kita adalah konsultan anti-agingnya New Skin ya. Jadi kita adalah seorang konsultan. Kalau saya suka bilang, saya konsultan susut lemak. Bisa ya lemak disusut? Bisa banget. Kalau mau susut lemak, cari saya ya. Nah, teman-teman semua, masuk ke sesi saya yaitu follow up dan aktivasi ya. Bisnis ini ya, follow up ya, itu adalah kuncinya ya. Beli TR90 itu satu hal, habis itu kita follow up
slim down, kan kita mengaktifasi. Dan kemudian hal itu dilakukan secara duplikasi ya. Orang jual itu, kalau jual TR90 bukan hanya jual, kita harus memfollow up selama 3 bulan. Dulu banyak orang bilang, kamu mau jual TR90 kan capek, nimbang-nimbang orang ya. Kamu kan harus nimbang orang selama 3 bulan. Justru saya happy. Setiap saya nimbang orang tuh saya happy banget, saya excited karena saya pengen denger cerita baik dari kabar baik ya, happy problem dari orang tersebut. Kemarin waktu kita nimbang orang baru duduk, dia bilang, saya nggak ngorok lagi, padahal dia baru program 2 minggu. Saya 1 hari saya ketemu sama, saya baru duduk aja dia ngomong, celana saya yang lama udah bisa pakai lagi. Itu adalah kebahagiaan yang tidak saya bisa beli dengan uang, karena itu adalah tujuan saya di dalam bisnis ini. Saya sebagai seorang konsultan anti aging, waktu saya duduk, saya memberi solusi buat orang lain. Saya menjadi sahabat buat orang lain. Apa yang mereka mau, saya akan berikan. 1 hari saya juga nggak tahu, waktu teman saya program, dia nggak bilang sama saya, ternyata teman saya ini punya riwayat darah tinggi. Dia nggak ngomong sama saya, cuma dia bilang dia pengen program aja, karena dia menganggap bahwa usianya sekian dia udah mulai naik berat badan. Nah akhirnya dia program. Nah setelah program 1 bulan lebih, dia bilang sama saya udah berhenti obat darah tinggi loh. Saya ke dokter, dokternya bilang udah bagus banget, nggak usah minum lagi. Nah itulah saya selalu bilang, ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa saya beli dengan uang. Saya percaya bahwa kita ini adalah konsultan. Kita datang ke sini bukan hanya menjual TR90. Tadi yang saya bilang, kita menjual solusi perubahan hidup. Nah, teman-teman, bisnis ini ya, sukses di New Skin itu bukan karena jualan. Jualan ya 20%. 80% bagaimana kita memfollow up. Saya ada hari ini karena saya di follow up sama orang yang percaya saya bisa ada di dalam bisnis ini. Jangan lihat saya hari ini. Orang suka bilang, Felicia hebat. Enggak, jangan lihat saya hari ini. Saya lihat saya dulu. Kamu harus membandingkan apple to apple. Jangan bandingkan saya hari ini. Saya ada hari ini karena saya udah mengalami banyak penolakan. Saya udah mengalami ada kegagalan yang saya alami. Makanya saya bisa ada sampai hari ini. Nah, teman-teman, follow up itu bukan hanya nimbang dan pulang ya. Habis nimbang pulang nggak ada ngomong, nggak ada apa. Saya punya temen ya, saya punya tim yang kalau habis nimbang dia pulang, dia nggak ada cerita apa-apa. Nah, kalau saya nimbang, saya ngobrol, saya tanya-tanya, saya cari tahu apa sih yang bisa saya bantu. Nah, ternyata pas ngobrol-ngobrol dia punya masalah, uh, dia nggak punya waktu, dia punya masalah tentang keuangannya. Saya langsung bilang sama dia, di sini kamu bisa. Nah, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, teman-teman, follow up itu bukan hanya sekedar timbang dan pulang, tapi di sana kita belajar ya mencari tahu ya apa yang orang itu pengen dalam hidupnya ya, apa yang orang itu pengen yang dia capai ya. Kalau saya sih saya suka kalau biasanya sama teman saya ya, saya duduk ngobrol, kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya saya tahu nih, teman saya tadinya nggak mau ngenalin orang pun nggak mau sama saya di dalam bisnis ini. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi 1 hari dia bilang sama saya, waktu saya makan siang terakhir sama teman saya, dia bilang sama saya, sebenarnya sih ada teman saya mau program, dia bilang gitu. Cuma saya takut dia gagal. Saya bilang nggak boleh takut, kalau sebelum berperang itu kita nggak boleh ngalah, kita harus maju. Jadi kamu kenalin teman kamu sama saya. Kamu udah tahu nih, saya suka ngomongnya dengan perumpamaan. Saya suka bilang sama teman saya, ibarat orang keracunan, kamu punya penawarnya, mas kamu nggak mau kasih. Iya juga ya, dia bilang gitu. Ya, ya udah nanti saya bikin appointment sama teman saya. Ya saya bilangin kan dia pernah gagal, belum tentu dia gagal karena kesalahan dia. Bisa jadi dia nggak di coach dengan baik, bisa jadi juga memang kesalahan itu kan ada dua sisi, bisa kesalahan dari diri dia atau dia tidak di coach dengan baik. Nah saya pernah ketemu dengan orang, ternyata setelah setelah beli, orangnya tinggalin dia nggak tahu what to do ya, makannya gimana ya, apa ya yang harus dilakukan. Nah saya bilangin itulah pentingnya membeli TR90 sama konsultan TR90, karena di sana mereka itu menjadikan kayak saya menjadikan TR90 itu passion saya. Setiap jam 12 malam pun saya di WhatsApp orang saya balas. Saya nggak bisa, kalau saya ketiduran besok pagi-paginya saya scroll, saya pasti balas karena saya tahu bahwa
Saya di sini untuk serve orang seperti Heidi Lau tadi teman-teman. Saya itu serve orang ya. Kenapa saya punya customer, kenapa saya punya builder? Karena saya udah melayani orang itu. Makanya orang itu bisa ada di dalam bisnis ini bersama-sama dengan saya. Nah, teman-teman, kenapa harus follow up ya? Setelah beli produk itu nggak langsung slim down, bukan magic loh. Bukan hanya kayak beli cabai langsung pedes, enggak ya. Ada tahap-tahapnya ya, harus di follow up ya. Kurs itu tidak otomatis ya, tidak otomatis. Jadi kita harus follow up ya. Karena selain follow up itu untuk membuat orang itu punya hasil dan orang itu juga bisa ada di dalam bisnis ini bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman semua, ya, kita harus membuat orang itu suka sama kita. Kalau kita di dunia marketing, saya kebetulan adalah seorang marketing, walaupun marketingnya adalah marketing ventilasi. Saya selalu punya slogan people buy you, ya. Orang itu membeli kamu, ya. Waktu orang itu suka sama kamu, dia akan bersama-sama dengan kamu. Satu hari saya udah tutup nih, saya udah tutup waktu saya masih kerja, saya udah tutup salah satu selebriti ya, orang tua selebriti ternama di Indonesia ya. Dia itu suka banget sama saya, maksudnya belanja sama saya, suka order sama saya. Nah, satu hari saya udah tutup, dia telepon saya, tolong buka lagi karena saya harus beli sama kamu. Saya bilang, Pak, sama aja, yang di depan itu dia juga ngambil barang sama saya. Nggak bisa, Felicia, saya harus beli sama kamu. Jadi kalau kamu ngomong sama saya pasti yakin ya. Jadi kan saya berusaha memberikan yang terbaik, teman-teman. Dan akhirnya kenapa rahasianya saya waktu kerja itu saya bisa mencapai target tiap bulan? Bukan karena saya hebat, karena saya men-serve orang ya. Bayangin aja, dulu kan saya pernah cerita, kalau teman-teman pernah dengar sesi saya pernah cerita, saya tuh punya bermacam-macam majalah kesehatan, majalah olahraga, majalah gosip, semuanya harus ada. Karena waktu saya ketemu dengan orang yang suka olahraga, saya harus bahasnya olahraga. Pokoknya saya harus nyambung dalam segala hal. Jadi saya lakukan semua itu. Jadi waktu saya ngomong sama orang yang suka gosip ya, gosip artis-artis, saya harus ngerti waktu itu. Nah, waktu itu saya tahu bahwa ini adalah kan banyak orang jual barang yang sama. Kenapa orang itu harus beli sama kita? Banyak konsultan TR90 yang ada di luar sana. Kenapa orang itu harus beli sama kita? Apa kelebihan kita? Itu yang harus big question yang harus kita tanya kepada diri kita. Kenapa orang itu harus beli sama kita? Apa kelebihan kita? Teman-teman pernah bertanya nggak sama diri teman-teman? Saya closing orang bulan kemarin, saya tidak kenal orangnya, saya tidak pernah ketemu sama orangnya. Dan orang itu di-sharing sama orang lain, sama temennya di satu kantor, di-sharing sama temennya, dan tiba-tiba dia DM saya ternyata di Instagram sama di Facebook. Nah, kebetulan di Instagram saya itu kalau tidak berteman sama saya kan nggak bisa dilihat, harus request kan, message-nya itu harus request. Nah, kalau di Facebook itu karena saya ini agak-agak gaptek juga, dia otomatis langsung masuk, dia langsung tanya saya berapa harga TR90. Terus saya scroll lihat dulu profilnya, bener nggak sih orang ini, kan biasa suka lah orang-orang yang uh, kalau cuma nanya-nanya langsung nanya harga, biasanya orang cuma ngetes-ngetes kita ya. Tapi saya lihat profilnya, oke, saya lihat mutual friend-nya, oh sama suami saya mutual friend. Ternyata dia teman sekolahnya suami saya. Terus kemudian akhirnya chat itu kita berlanjut di ini di WhatsApp. Dia telah berlanjut di WhatsApp, dia bilang sama saya, kamu tolong datang tolong datang hari sekian. Nah, waktu dia udah undang saya datang, saya udah 80 sampai 90% saya pasti closing karena dia udah tahu. Nah, akhirnya dia cerita, dia di sharing sama temennya, dan dia bilang kenapa saya harus beli sama temennya, dia nggak yakin, dan dia lihat dia bilang padahal saya nggak pernah post di sosial media saya cuma sesekali post di story saya, dan dia juga nggak pernah lihat story saya, ternyata dia dengar dari temennya. Nah, makanya teman-teman harus melakukan yang terbaik. Kita nggak tahu, we don't know what we don't know ya. Kita nggak tahu, satu hari mungkin teman kita yang nggak pakai produk itu bisa merekomendasikan orang dengan kita. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik, ya. Jadi kita harus harus juga yang pertama kali ya, waktu kita mau ketemu orang, kita mau follow up orang, image itu harus ya penting. Ya, kita harus juga, kalau saya selalu bilang, kalau kita sebagai konsultan TR90, kita harus brandingnya kita tuh TR90. Orang lihat kita, orang tahu bahwa kita, teman saya kemarin ya ngomong,
kamu tuh nggak bisa gemuk-gemuk. Bukan nggak bisa gemuk-gemuk, tapi saya tahu cara makan yang benar sama cara makan yang nggak benar. Itu sih, itu intinya. Saya tetap makan, tapi saya tahu bahwa saya makan bukan karena saya lapar mata saya, tapi karena saya lapar perut saya. Saya ini nge-branding diri saya loh. Kalau saya gemuk, berarti TR90 itu nggak works ya. Saya bukan konsultannya. Ya, jadi saya pastikan saya tetap slim fit. Ya, saya tetap harus nge-branding diri saya. Terus saya harus rapi, terus harus sopan juga ya, harus punya attitude yang baik ya. Terus saya harus excited, confident ya. Salah satu um, tim saya selalu bilang, kunci dari semua ini adalah satu, confident ya. Selain confident juga harus positif ya. Harus ada energi, harus ada aura yang positif ya. Itu kuncinya di dalam bisnis ini ya. Pakai baju harus yang nggak usah baju yang bagus ya. Kalau dulu kan kita selalu pakai baju kayak orang kantoran. Kalau sekarang sih masih pakai kaos masih oke, tapi harus yang bukan yang santai-santai kayak, pokoknya kamu harus mencerminkan kamu ada di bisnis uh, anti aging itu ya. Kamu ada di bisnis anti aging, gimana sih look like-nya orang yang ada di bisnis anti aging. Nah, teman-teman tahu lah kayak kemarin Eli udah bawain bahwa kita itu harus membranding diri kita. Nah, teman-teman, kita harus percaya 100% kepada produk ya. Harus percayanya nggak boleh 99%, harus 100%. Ya, kalau orang kurus ya, teman-teman tiba-tiba langsung, ah dia kurus nih, lebih kurus dari aku. Jadi dia lebih kurus dari saya. Jadi nggak mungkin saya tawarin dia TR90. Saya harus tawarin dia produk yang lain selain TR90. Nggak bisa. Ya, saya pernah nimbang orang yang lemaknya cuma 22 ya. Ototnya 29%. Waktu dia tanya kepada saya butuh nggak TR90? Butuh. Saya selalu bilang, semua orang butuh TR90. Nah, waktu ada satu hari nih, 2 minggu yang lalu, saya eh, kebetulan closing salah satu ibu, dia juga mau surgery ya, tadinya dia mau tindakan operasi jantung. Nah, ternyata pas operasi jantung itu di rumah sakitnya orangnya langsung bilang sama dia, Bu, Ibu lebih baik Ibu coba program dulu TR90. Terus dia lihat, ini new skin, dia bilangin, saya ada kenalan, dia bilang gitu. Orang itu sharing sama dia mau closing, ternyata setelah dia tahu itu new skin, dia bilang saya ada kenalan. Terus dia cari saya, terus ketemulah sama saya ya, ketemu sama saya. Pas saya lihat kaget saya, ternyata sejak pandemi itu dia gede banget ya. Terus akhirnya saya bilang sama dia, ibu yang paling penting nih, ibu harus percaya dulu sama saya. Kan saya coachnya ibu, jadi ibu yang paling penting ibu percaya saya. Kalau ibu nggak percaya saya nggak bisa membantu ibu ya. Yang paling penting saya percaya produk saya bisa membantu ibu. Yang paling penting ibu harus bekerja sama dengan saya ya. Nah, kemudian ya, pertama saya tanya dia, Bu, gimana gimana badannya? Nggak enak banget, badan saya beda sama yang dulu. Wah, saya tuh benar-benar percaya loh teman-teman. Waktu saya ngomong sama dia, Bu, ibu pakai TR90, ibu harus ada produk penunjang karena dia percaya sama saya. Padahal dia stranger saya, bayangin aja. Tapi waktu saya ngobrol sama dia, saya benar-benar menaruh hati saya. Saya bilangin, ibu harus ada produk penunjangnya, Bu. Terus dia langsung bilang, produk penunjangnya yang mana? Dia bilang gitu. Terus saya jelasin, ini loh Ultimate Anti Aging Duo. Ya udah saya beli. Nah, kemarin saya masih nanya dia, Bu, gimana Bu, Ibu? Waduh, saya enak banget. Ya, waktu saya datang ke rumahnya, anaknya cuma ngomong begini sama saya. Mbak, tolong mama saya nggak bisa naik tangga ke lantai 2. Padahal baru tinggal di rumah itu kira-kira 2 minggu, rumahnya bagus, tapi dia nggak bisa naik tangga. Usianya jauh lebih muda dibandingin saya. Nah, waktu itu saya bilang, Bu, Ibu nggak bisa naik tangga bukan karena ini, tapi karena lemak tubuh. Ibu percaya sama saya. Nah, tapi teman-teman, setiap hari dia orangnya positif, dia percaya sama saya. Setiap hari dia selalu uh, punya result happy problem yang selalu dia sampaikan sama saya, dan saya juga happy. Nah, waktu saya ajak dia join, saya bilang sama dia, Bu, kalau ibu mau punya hasil yang bagus, ibu mau lebih termotivasi lagi, ibu join dong TR90D ya. Saya invite, dia juga join. Nah, teman-teman, itu adalah cara-cara saya. Nah, TR90 ini kan bukan hanya produknya saja, tapi harus ada eating plan-nya. Produk itu cuma dia adalah salah satu bagian aja, jadi nggak bisa terlepas satu sama lain. Jadi harus ada eating plan-nya, olahraganya nggak usah berlebihan ya.
tapi harus ada tiga komponen ini, tidak bisa dilepas satu sama lain ya, teman-teman. Nah, biasanya di dalam tim saya setiap closing TR90 itu mereka biasakan untuk membuat grup WhatsApp ya. Kalau saya itu banyak banget grup WhatsApp tim saya yang closing TR90. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di grup WhatsApp itu? Ya berarti mereka pasti udah menti up ya, masing-masing menti up saya, dan saya kalau saya itu saya juga menti up mereka ya. Jadi kita saling mengedifikasi di dalam tim WhatsApp itu. Dan tim WhatsApp itu tidak boleh mengandalkan satu orang. Misalnya kita udah closing nih TR90, terus kemudian kita berharap bahwa ya udahlah, saya kok udah closing, saya udah bantu upline saya udah closing, selanjutnya upline saya yang bertanggung jawab ya. Dan di grup WhatsApp-nya sunyi senyap kayak kuburan katanya, sunyi senyap, nggak ada yang terjadi. Nah kalau di tempat kami enggak, kami itu tempat orang bisa bertanya. Saya selalu bilang ada apa-apa teriak di grup itu. Bahkan ya tim orang-orang yang program dengan kami kalau mau makan di restoran, dia langsung ngomong sama kami, Bu, saya mau makan di restoran ini. Kami sebagai konsultan itu kami mencari, kami Google menu apa yang mereka bisa makan. Nah, itu yang kami lakukan, dan mereka mengambil tanggung jawabnya masing-masing, tidak mengandalkan upline ya. Karena ini adalah bisnis kita bersama-sama, berkolaborasi, sama seperti kita di tim Wake Up Call. Jadi hari pertama itu kita pasti tanya, udah minum belum suplemennya ya? Tadi trim checknya jam berapa ya? Bu, kalau bisa difoto ya makanannya. Tapi kita jangan seperti polisi yang eh, kayak memantau orang, memata-matain orang, nggak perlu. Jadi kita cuma melakukan bagian kita jadi orang baik saja ya. Kita pokoknya kalau dia yang merasa nggak mau memfoto makanannya, nggak apa-apa. Yang pasti kita harus review dia cepat-cepat ya. Kita pastikan dia kan percaya sama kita juga harus percaya sama orangnya. Jadi jangan kita menuntut orang percaya sama kita, terus kita nggak percaya sama orang, yang nggak boleh. Jadi kita harus timbal balik ya. Jadi kalau orang nggak mau ngirim foto, kan ada orang yang nggak mau ngirim foto, saya juga ada yang nggak mau ngirim foto, nggak apa-apa, kita trust mereka. Waktu nimbang, makanya saya udah bilang waktu nimbang itu adalah waktu saya tahu harus jujur, nggak bisa bohong, karena Om Ron saya bisa kasih tahu. Jadi saya selalu bilang, Om Ron saya itu bisa kasih tahu kamu cheating atau tidak cheating, kamu jam makannya benar atau tidak benar, karena itu bukan ilmu, tapi itu adalah by practice, pengalaman ya. Ya teman-teman, terus hari ketiga pastiin juga mereka itu, yang paling penting saya tanya trim check-nya jam berapa ya, udah trim check belum ya, terus makannya ada makan, ada ngemil nggak, bu lapar nggak malamnya, itu saya pastikan, saya tanya setiap kali orang yang program. Jadi grup WhatsApp itu kita selalu tanya, gimana tadi malam, lapar nggak lapar? Oh berarti ada yang mesti dirubah, makanannya masih kurang. Berarti di sini ini jangan ngurangin makanan, ini bukan diet, ini bukan diet, ini makan benar. Jadi cara mengolah makan yang benar ya. Ini bukan diet, jadi jangan coba kurang-kurangin makanan. Nah, kalau kurangin makanan cuma turun kilonya, tapi komposisi tubuhnya tidak berkurang. Nah, itu yang kita tekankan ya, teman-teman. Terus hari ke-5 ya juga sama, nggak patuh. Kita ada kan customer yang nggak mungkin yang selalu ya patuh kan. Saya pernah cerita sama teman-teman, saya punya salah satu customer petinggi di salah satu oil and gas, terus saya datang ke tempat dia karena dia tiap hari fotonya mie Jawa, mie cemek gitu ya, soto. Waduh, saya ketar-ketir karena saya menganggap bahwa saya ini konsultannya dia loh, saya pengen memberikan yang terbaik. Akhirnya saya masih di rumah aja, saya telepon, Pak saya udah di Kelapa Gading, kita bisa ketemu nggak? Karena dia tinggal di Cempaka Putih. Oh bisa Bu, nanti pulang kantor. Waktu saya datang, saya timbang, dahsyatnya TR90 itu, dia tetap susut. Nah waktu susut itu saya bilang langsung, saya cuma ngomong, tanpa saya pikir, sebenarnya saya mau, hebat ya Pak ya, Bapak yang makannya belum bener aja, hasilnya kayak gini luar biasa, apalagi Bapak makan bener, langsung hari itu dia makan bener. Jadi saya percaya teman-teman ya, tujuan kita itu jelas, kita itu clear, kita pengen membantu orang. Ya kita jangan pelit juga sama pujian. Ya saya ini orang introvert tapi saya bisa ya, karena saya baca buku How to Win Friends and Influence People, karena saya tahu pujian itu penting teman-teman. Friendship itu juga penting, trust itu juga penting, dan
orang itu harus merasa happy, feel good waktu ketemu sama kita. Jangan waktu orang ketemu sama kita itu kayaknya, aduh kesel banget, dia ini mau ngupsell lagi nih produk lain. Jangan ya, kita datang untuk memberikan yang terbaik. Kita ini adalah konsultan, kita ini adalah konselornya mereka ya. Kita memberi solusi kepada mereka. Jadi jangan kira-kira kalau orang lihat kita kayaknya pengen ngupsell produk, bukan. Kalau saya datang sampai jauh, sampai customer saya suka bilang, aduh Pel, saya nggak enak sama kamu. Jangan, tugas saya ini, saya happy kok. Saya happy melakukan ini. Pokoknya yang penting kamu punya hasil, saya happy. Jadi jangan pernah merasa nggak enak hati sama saya. Setiap jadwal saya 2 minggu datang, saya pasti datang. Ya, nggak usah khawatir. Saya pasti atur waktu saya pasti memberikan yang terbaik. Itu yang pasti saya lakukan, teman-teman. Nah, tantangannya ada nggak sih? Adalah pasti, nggak sabar. Tiap hari gerek timbangan, timbang terus ngomong, kok nggak ada hasil ya? Kok nggak turun-turun ya? Terus saya bilang, kenapa? Saya nimbang terus, jangan timbangannya nanti, tunggu saya datang. Karena setiap hari itu komposisi tubuh itu jamnya kan beda. Kalau pagi kamu nimbang benar, kg-nya kamu turun, tapi ya kamu fatnya juga naik. Jadi jangan nimbang, nunggu saya. Kalau dia, kan saya bilang, semua itu ada proses. Kalau terlalu instan, kan kita juga takut ya. Jadi harus sabar, itu kuncinya. Karena saya tidak pernah melihat kilogram dari berat badan. Yang saya lihat adalah komposisi tubuh ya, antara massa lemak, massa otot, visceral fat, dan BMR. Itu yang saya lihat, saya nggak lihat yang lain-lain. Nah kemudian ya, karena slimming itu juga ya, susut itu juga ditentukan dengan usia ya, jenis kelamin. Kalau apalagi wanita, biasanya kalau lemaknya nggak susut banyak, saya tanya, ini jadwalnya mens ya? Iya. Ya berarti nanti kita minggu depan kita datang, kita timbang lagi. Jadi ada masa-masanya, teman-teman. Jamnya juga harus sama. Kalau nimbang di lantai 1 harus di lantai 1 gitu loh. Jadi itu pengaruh banget ya. Itu pengaruh banget karena jam itu terutama, karena kita kalau nimbang itu benar-benar harus di jam yang kurang lebih sama ya, nggak usah tepat lah ya, yang kurang lebih sama biar lebih akurat ya, biar lebih akurat hasilnya. Nah, teman-teman, saya selalu mempositioning setiap orang yang mau program. Kurus itu bonus ya. Kurus itu bonus. Sehat itu nomor 1. Jadi jangan fokus dengan ada satu hari saya closing orang, dia cuma mau turunin 5 kilo. Setelah turun 5 kilo dia selesai. Dia bilang, kan saya cuma mau turun 5 kilo. Saya bilang belum selesai. Kayak kamu lagi renovasi rumah, rumah kamu itu kata kontraktornya, nanti kamu kalau renovasi rumah 6 bulan ya. 6 bulan renovasi rumah ini baru selesai. Nah, baru 1 bulan kamu pindah. Kira-kira rumahmu kayak gimana? Berantakan nggak? Berantakan. Karena kerjaannya belum selesai. Dia harus menempatkan barang-barang sesuai dengan fungsi dan di tempat yang sama. Jadi, kalau saya selalu bilang, kurus itu bonus, sehat itu paling penting. Ini kamu merenovasi tubuhmu, jadi butuh waktu, sabar ya. TR90 itu tidak rebound karena ada proses di sana ya. Ada proses di sana. Mereka yang rebound ya, tidak rebound dalam TR90 pasti mereka mengalami proses. Dia tahu bahwa saya bisa nggak naik berat badan, bisa. Saya naik berat badan berapa kilo. Nah, saya balik lagi makan ke pola yang benar, patternnya saya balik lagi. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, kemudian kompromi dengan mudah. Nah, telepon orangnya, boleh nggak saya makan ini, boleh nggak? Boleh, nggak bisa. Kalau kamu ke dokter, saya ke dokter nih, contoh saya ke dokter saya, tanya, dok, saya nggak boleh makan, nggak boleh. Karena dia dokter saya, dia memberi yang terbaik buat saya. Nah, sama juga seperti saya sebagai seorang konsultan. Kalau dinanya saya, boleh nggak makan ini? Nggak boleh. Saya lihat dulu BMR-nya, saya lihat dulu komposisi tubuhnya. Saya langsung bilang, nggak boleh. Kalau kamu mau makan nanti tunggu. Tunggu kamu udah ada di titik ini, baru kamu boleh makan. Dia kasih tahu, kenapa dia nggak boleh makan. Bukan saya marah-marahin ya. Saya kasih tahu, lebih baik jangan dulu ya. Kayak kemarin saya ketemu dengan orang ya, saya timbang, hasilnya bagus, semuanya bagus. Tapi BMR-nya naik. Saya sampai zoom lagi. Bener nggak sih? Saya lihat lagi BMR, kok bisa naik ya?
Terus saya tanya, kamu udah makan yang lain nggak? Nggak ada, saya cuma makan yang saya post sama kamu. Oh iya, ngobrol lagi, kita ngobrol lagi. Kan kita bukan polisi orang, kita ini konsultan, kita ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol, tahu nggak teman-teman? Apa yang terjadi setelah ngobrol, dia baru ngomong sama saya itu makan chia seed setiap pagi. Terus saya bilang, iya, chia seed sih bagus, edamame juga bagus, bahan barang-barang yang ini juga bagus. Kenapa enggak tidak saya rekomendasi? Karena ya kalorinya tinggi ya, nanti BMR kamu naik karena selama program lebih baik BMR kamu itu juga turun karena BMR yang jangan BMR kalau biasanya kalau cewek itu kan normalnya 1.200. Jadi gimana Vel? Ya, ya kamu harus nggak boleh minum itu dulu sementara. Nah, satu hari juga saya pernah nimbang orang ya. Dia pokoknya dia memang susut, dia PD-nya minta ampun. Tapi waktu datang ditimbang sama saya, dia juga ngomong sama saya gini, nggak mungkin ini Om Ron pasti salah, saya udah nimbang, saya udah makan kayak gitu, saya post sama kamu bagus, kok bisa sih saya nggak susut ya. Kita ngobrol lagi, ngobrol, masa sih saya bilangin gitu. Biasanya si Om Ron ini nggak bisa bohong, saya bilangin Om Ron ini jujur banget, dia bisa nggak itu ya. Kita ngobrol lagi lah, ngobrol as a friend, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata selama 1 minggu itu dia minum susu almond. Dia bilang sama saya, oh saya ngerti, saya nggak boleh minum susu almond. Seminggu kemudian dia berhenti minum susu almond, dia ketemu sama saya semuanya turun. Nah saya bilang sama dia, percaya sama konsultan. Konsultan bukan orang hebat, tapi mereka punya pengalaman. Mereka pasti memberikan yang terbaik karena mereka pengen kita semua punya hasil yang terbaik karena itu adalah tujuannya mereka. Nah teman-teman, kalau ada beberapa customer yang nggak percaya sama produk, ya biasanya dari hari day one sampai day seven itu mereka program, saya udah tahu orang ini hasilnya seperti apa, kurang lebih. Karena dari attitude mereka waktu mereka mau bekerja sama. Biasanya ada orang yang stubborn banget, dikasih tahu tuh enggak itu ya, terus percaya produknya itu enggak maksimal. Jadi dia menganggap bahwa dia kurus bukan maksudnya lebih ke effortnya dia. Ya beberapa kadang-kadang ya orang itu ya juga kurang, masa sih bisa ya, masa sih bisa nih salah satu eh, customer saya ya, customer saya ini ya ini bukan obat ya, customer saya ini mengalami PCOS ya, dia pengen program anak kedua itu susah banget. Nah akhirnya dia putuskan karena ngobrol ya, tetangga saya kebetulan dia ngobrol, terus akhirnya kita ya saya anjurin lah, kalau saya mah pasti di otak saya pasti TR90 is the best bagi saya. Suplemen bagus, tapi kalau lemaknya belum turun itu tetap tidak bisa bekerja dengan maksimal. Bagi saya TR90 is the best, harus dipermak. Akhirnya dia program TR90 selesai TR90, dia WhatsApp saya, Cece, saya pregnant, dia bilang itu, saya hamil, thank you ya, dia bilang gitu. Nah teman-teman, saya nggak menganggap TR90 itu obat ya, saya menganggap bahwa kalau lemak itu udah susut ya, lemak turun, resiko pun turun. Itu yang dari pengalaman saya. Jadi saya percaya bahwa tugasnya kita sebagai konsultan untuk memberi yang terbaik ya. Kalau orang kurang percaya produk, kita jelasin ya produk New Skin itu apa ya. Ini adalah satu-satunya ya weight management ya yang berbasic di genetika. Ini satu-satunya weight management yang punya anti agingnya. Nah, kenapa orang habis selesai TR90 itu jadi ganteng-ganteng, jadi cakep-cakep ya karena dia anti aging ya. Karena banyak program yang di luaran sana kurus sih, kurus, tapi waktu dia turun ya nggak maksimal dan hasilnya itu kurang bagus secara apa wajah face-nya. Tapi di sini ini memang luar biasa, setiap orang selesai program kok jadi muda-muda, jadi ganteng-ganteng ya. Kalau mau susut bagus, hasil bagus, tambah muda, harus pakai TR90, nggak ada yang lain lagi ya. Teman-teman, TR90 itu fun ya, harus enjoy the process ya. Proses itu harus dinikmati. Jadi saya selalu kasih tahu orang yang terbaik. Jadi jangan menganggap, satu hari saya lihat teman saya program makan rebus-rebus, saya bilang ini makan orang sakit. Jangan dong. Saya ini suka masak. Jadi saya mengeksperimen setiap makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang yang program TR90. Bagi saya makanan itu penting ya. Waktu orang lihat saya, kamu bisa makan ini, bisa. Ya, jadi saya mengeksperimen itu dengan masakan ya. Kebetulan saya mau belajar masak, jadi saya tahu bahwa
TR90 itu fun ya, jangan jadi kalau selama program TR90 bukan makan rebus-rebusan, harus fun, bisa makan chicken katsu curry, tapi cara kita makannya seperti apa ya? Bisa makan chicken Gordon Blue, tapi cara kita mengolahnya seperti apa? Jadi bagi saya TR90 itu so fun ya. Jadi jangan menganggap itu beban ya, teman-teman semua. Nah, ya udah tahu follow up-nya teman-teman ya, jangan lupa harus tetapkan tujuannya kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan ya, tahap-tahap kita dalam memfollow up 1357, apa yang harus kita lakukan hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh. Kalau sekarang mah grup WhatsApp lah yang paling penting ya, karena kita nggak mungkin selalu around ya, karena zaman udah canggih ya, kita ada, bisa ada kapan saja di mana saja ya, lewat grup WhatsApp itu. Nah, kalau saya memang kami menerapkan seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa TR90 itu fun ya, harus enjoy the process, dan kembali lagi harus fokus kepada tujuannya kita. Kita di sini bukan hanya menjual TR90, kembali lagi kita di sini adalah menjual solusi perubahan hidup. Hidup kita mau berubah, kita juga harus mengubah hidup orang lain. Nah, teman-teman semua, ya kalau kita sudah tahu, kita setelah memfollow up, kita bisa menjadi seorang 10K, kita menjadi brand representatif. Nah, kemudian kita juga menciptakan brand representatif. Kalau yang belum brand representatif, kita menjadi brand representatif dulu, terus kita menciptakan brand representatif. Terus kemudian kita set goal lagi, mau jadi apa? Mau jadi 10K. Kita jadi 10K, terus kemudian kita menciptakan the next 10K dari tim kita. Terus kita menjadi EBP, kita juga men-set ya, membuat orang lain juga menjadi EBP sama seperti kita. Itu aja. Ini adalah basicnya di dalam bisnis ini. Nggak usah terlalu pintar-pintar ya. Saya enak banget. Saya dulu bayangin waktu saya bekerja, saya tuh hafal semua prestis yang tebal itu. Saya hafal semua produk, saya hafal semua stok saya. Di sini enak banget. Promosi nggak usah saya urusin, tagihan nggak usah saya urusin. Pokoknya semuanya tuh apa udah ada bagiannya masing-masing. Ada bagian sistem, ada bagian new skin, ada bagian saya. Luar biasa banget bisnis ini. Nah, saya kemarin lihat teman saya beli franchise yang harganya 15 juta, dalam hati saya, mau untung berapa sih? Karena saya udah pernah waktu saya join New Skin, nih teman-teman, saya juga beli franchise yang sama ya. Franchise teh poci ya. Harganya sama seperti kita join New Skin, belasan juta. Tapi bulan pertama itu setiap bulan untungnya cuma 500.000. Kapan saya jadi milioner? Kapan saya change life? Saya kemudian mau buka lagi teh poci, saya beli lagi 15 juta. Di sini nggak usah teman-teman. Satu kali kita program, kita menjadi brand representatif, kita menciptakan lagi. Kita cuma tebar pesona sana sini, hangout sama teman-teman, tapi ingat etika. NDO besok pagi akan mengajarkan kita bagaimana sih menjalankan bisnis New Skin ini dengan etika yang baik. Jangan seperti orang yang di luar sana. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu mau dirimu diperlakukan. Itu aja kuncinya. Nah, teman-teman, network marketing is not just about making a living. It's about design a life ya. Saya mendesain hidup saya seperti hari ini karena saya ada di dunia yang namanya network marketing. Saya ngebayangin kalau dulu saya tidak mengambil keputusan untuk mengubah hidup saya ada di network marketing yang namanya New Skin dan ada di sistem yang namanya Success Together, hari ini saya tidak mungkin menjadi Felicia yang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman harus mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di bulan-bulan yang kemarin, nggak usah dilihat. Nah, ini ada satu quote, lari itu nggak masalah ada di urutan pertama, tengah, atau akhir. Ketika kita sampai di finish, kita pasti akan merasa puas. Kalau kayak gini tanya Meta ya, Meta lebih paham. Jadi kita nggak usah merasa harus berkompetisi, melihat sana sini, kok dia udah jadi ini, kok dia nggak usah. Jangan mengcompare diri kita sama siapapun di dalam bisnis ini. Kita mengcompare diri kita sama diri kita aja. Apa sih improvement yang udah kita lakukan? Ada yang udah kita capai ya. Apa yang udah kita capai dari bulan kemarin? Apa yang tidak kita lakukan? Itu yang saya lakukan ya. Itu yang saya lakukan. Saya tidak mengcompare diri saya mau orang mau jadi siapa, mau jadi siapa. Saya mengcompare diri saya dengan diri saya sendiri.
Bulan kemarin saya nggak melakukan ini, bulan ini saya harus perbaiki. Jadi jangan pernah mengcompare diri kita sama siapapun yang ada di dunia ini. Karena kita adalah kita. Kita just improve, kita tahu purpose kita, kita tahu tujuan kita tahu apa yang mau kita capai dalam hidup kita. Kita perbaiki itu, ya. Kita tahu setiap kesalahan itu kalau tidak salah tidak jadi benar. Tidak pernah gagal, tidak akan pernah berhasil. Ya, itu kita tahu kok ilmunya. Tapi kalau teman saya ngomong, saya sih tahu saya harus mencapai ini, tapi nggak berjalan, nggak jalan-jalan. Bisa nggak mencapai? Nggak bisa. It's just cuma cerita, just a wish. Saya berharap saya bisa mencapai ini, wish doang, harapan, tidak menjadi satu keputusan karena tidak ada action yang dilakukan. Teman-teman harus percaya bahwa it does matter how slowly you go, as long as jangan pernah give up di dalam bisnis ini. Seperti saya nggak pernah give up. Apapun yang terjadi, apapun boleh terjadi dalam hidup kita dalam menjalankan bisnis ini. Mungkin kita nggak mencapai goal kita bulan ini, tahun ini, ya bulan kemarin kita nggak dapat sukses tripnya kita, it's not the end of the world. Itu bukan akhir dari perjalanan kita. Kita harus tahu bahwa kita mau mencapai tujuan kita. Kita tahu kenapa kita ada di bisnis ini. Saya selalu bilang, tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan. Di sini tempat saya melatih, menempa diri saya, menempa mental saya untuk menjadi seorang pribadi yang baik. Kebetulan saya ketemu dengan platform yang bagus, dengan sistem yang bagus, yang bisa membantu saya untuk mencapai apa yang saya mau. Nah, teman-teman, sekian sesi saya pagi hari ini. Saya kembalikan kepada MC saya yang luar biasa cantik pagi hari ini. Loli, silakan Loli. Wah, terima kasih untuk sharingnya Felicia. Sangat clear dan menguatkan kita semua ya. Bagaimana nih teman-teman? Poin yang saya ambil hari ini adalah tahapan-tahapan follow up ya. Tadi kita sudah diajari hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh. Jadi tugas kita sebagai konsultan adalah untuk memberi customer kita sesuatu hal yang terbaik. Kenapa? Karena tujuan kita di sini bukan hanya untuk menjual TR90, tapi kita menjual solusi kepada orang. Ketika kita berhasil berubah, berhasil transform, maka kita juga harus bisa merubah kehidupan orang lain. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi ini, saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, besok kita akan bertemu lagi dalam sesi wake up call jam 8 pagi dengan topik NDO. Kemudian, hari Minggu, tanggal 12 November, ada Millionaire Summit with COE Wan Hendra Ramli di Ibis Sunter. Dan yang ketiga, hari Minggu pada tanggal 19 November ada Expo Tuniti yang akan dilaksanakan di 2 kota besar, yaitu di Medan dan di Yogyakarta. Oke, demikian pengumumannya. Jangan lupa ya teman-teman, ajak teman-teman kita dan orang-orang yang kita sayang untuk datang ke event-event tersebut. Sekian dan sampai jumpa semuanya. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit lagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit lagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit